Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan di pagi hari ini masih tetap dalam iman dan Islam, masih tetap dalam kondisi sehat walafiat, ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi Channel, ya. Dan di pagi hari ini kita masih melanjutkan mengupas, membahas, ya, tentang perilaku mandi, ya. Jadi ternyata sudah begitu banyak episode dan saya mencoba untuk menuntaskan, ya, episode ini, walaupun kelihatannya hanya soal mandi, ya, tetapi ketika kita bahas dari berbagai macam perspektif, cukup komprehensif, cukup luas juga, ya, tentang perilaku mandi ini yang bisa kita ungkap, yang bisa kita bahas. Dan tentu bagi kita sebagai orang kesehatan, ya, aspek-aspek kesehatan yang akan kita coba bahas dan diimbangi dengan aspek-aspek spiritualitas, aspek-aspek religiusitas, ya, terutama tentu saja dari sisi keyakinan Islam, ya, sebagai agama yang kita pilih, ya. Baik, di beberapa podcast yang lalu sudah kita sampaikan tentang kapan kita sebaiknya mandi, ya, atau jam-jam terbaik untuk mandi, ya. Terutama dari sisi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Secara sederhana, mandi yang disarankan oleh sunnah itu hanya ada dua saja waktu yang paling penting, yaitu di sepertiga malam terakhir, ya. Jadi di saat kita mau melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat malam, ya. Kemudian itu untuk mandi paginya, dan mandi sorenya justru disarankan untuk kita lakukan mandi di saat-saat sebelum kita melakukan sholat asyar, ya. Jadi memang agak berbeda, ini banyak nyamuk, sorry, ya. Banyak nyamuk ternyata di dekat kolam di depan kantor wali kota Tangerang Selatan ini, ya. Nyamuknya ganas-ganas, ya. Baik, nah kali ini akan kita mencoba bahas itu rekomendasi dari para ahli tentang jam mandi yang baik, ya. Jadi mandi yang baik menurut para ahli. Jadi nanti kita lihat apakah itu ada kesesuaian dengan sunnah Rasulullah atau ada juga yang bertentangan, ya. Baik, jadi dari para ahli ini merekomendasikan tidak hanya dua waktu yang bisa kita untuk mandi, ya, tetapi ada 6 waktu, ya. Jadi 6 waktu terbaik untuk kita bisa melakukan mandi baik di pagi hari maupun juga di siang atau menjelang sore hari atau bahkan juga malam hari, ya. Yang pertama, ya, dari para ahli ini mengatakan bahwa mandi yang paling baik itu dimulai di jam 3 pagi, ya. Jadi waktu terbaik untuk mandi yang pertama yaitu pukul 3 pagi. Ya, pada dasarnya mandi setelah pukul 24 itu sangat dianjurkan oleh para ahli medis. Jadi memang selalu dianjurkannya itu adalah maaf ya, ini banyak nyamuk jadi gatal-gatal, ya, mau
berpindah nanti harus bikin lagi gitu ya. Jadi jam 3 pagi ya, tapi intinya bahwa setelah jam 00, jam 24 itu kita sebenarnya memang boleh untuk kita mandi. Tapi kalau sebelum jam 00 itu memang disarankan jangan mandi kan gitu ya. Jadi mandi di pagi hari ini dapat membersihkan tubuh dari kuman-kuman yang menempel selama kamu tertidur ya. Mengutip buku Patofisiologi oleh Hadinata dan kawan-kawan, kuman yang melekat di kasur dan spray ini dapat menyebar di sekitar titik kecil pada kulit kita yang mengelupas ya di tubuh ya. Oleh karena itu sebaiknya segera mandi agar tubuh bersih ya. Tentu bagi kita umat Islam ini sangat relevan ya sebagai sepertiga malam terakhir ya. Jadi saya kira para ahli kesehatan ya, tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita sampaikan ya. Jadi waktu terbaik yang pertama adalah jam 3 pagi ya. Kemudian waktu yang terbaik yang kedua yang dianjurkan adalah jam 5 pagi. Jadi kira-kira setelah sholat subuh ya. Selain dapat membersihkan kuman, mandi pada pukul 5 ini dapat melenyapkan rasa kantuk setelah bangun tidur. Ya, pastinya mandi setelah matahari bersinar terik dapat mengembalikan, sebelum matahari bersinar terik itu ya, dapat mengembalikan kondisi tubuh menjadi lebih bugar ya. Jadi jangan malas untuk mandi ya. Jadi setelah waktu subuh ya, itu kalau tidak bisa jam 3 pagi sebelum sholat tahajud ya, setelah waktu subuh jam 5. Kemudian untuk pagi hari, rekomendasi selanjutnya adalah jam 7 pagi ya. Jadi jam 7 pagi ini adalah waktu yang efisien untuk mandi ya. Jadi selambat-lambatnya itu jam 7 lah gitu ya. Apalagi bagi kita yang akan berangkat kerja, memang rasanya itu paling nyaman sebelum bekerja ya mandi gitu ya. Dan waktu yang paling pas kalau kita tempat kerja kita itu tidak jauh atau bahkan di rumah sendiri pun juga tidak masalah gitu ya. Jadi alangkah segar, alangkah enak kalau kita sebelum berangkat kerja ya mandi dulu, yaitu di jam 7 pagi ya. Nah, kemudian mandi berikutnya yang diperbolehkan itu adalah di waktu setelah zuhur ya, jam 1 siang. Nah, ini yang agak sedikit tidak biasanya gitu ya. Jadi apa argumennya? Jadi setelah beraktivitas selama setengah hari, terkadang tubuh begitu gerah dan lengket akibat cuaca yang begitu panas dan terik. Dan jam 13 atau jam 1 siang adalah waktu yang tepat untuk mandi karena matahari sudah tidak berada di atas kepala. Jadi memang baik di siang hari maupun di malam hari ya. Di malam hari kan kita tolong menghindari mandi itu sebelum jam 00 ya. Sama juga di siang hari itu berarti tidak direkomendasikan untuk mandi itu sebelum jam 12 ya, atau bahkan jam 12 itu ya. Jadi kalaupun mau mandi ya setelah matahari tergelincir sedikit ya. Jadi jam 13 itu adalah waktu yang tepat untuk mandi karena matahari sudah tidak tepat berada di kepala kita. Sebelum mandi sebaiknya biarkan tubuh kering terlebih dahulu untuk menghindarkan diri dari penyakit ya. Jika ingin mandi di sore hari sebaiknya dilakukan sebelum waktu asar. Karena mandi di jam seperti itu selain membuat tubuh menjadi segar juga bisa meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh sehingga tidak gampang terkena penyakit ya. Jadi rekomendasi jam 13 ya. Bahkan juga rekomendasi berikutnya adalah di jam 15 ya. Jadi ini adalah waktu ya kira-kira sebelum masuki waktu asar ya. Dan memang banyak secara medis ternyata oleh para ahli pun juga dikatakan tidak baik itu adalah mandi setelah asar ya. Setelah asar itu tidak baik mandi ya. Ya kalaupun kita mau mandi setelah asar itu sebaiknya justru kalau sudah di waktu jam 18. Jadi rekomendasi para ahli itu kalau mandi sore ya itu ada jam tadi habis duhur ya menjelang asar, dan kalau
paling terpaksa adalah di jam 6 sore ya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mandi di malam hari dilarang ya, padahal hal itu tidak masalah asalkan tidak dilakukan terlalu lama ya. Pukul 18 masih menjadi mandi yang efektif karena berada di antara sore dan malam, jadi air mandi tidak terlalu dingin dirasakan ya. Jadi menurut para ahli pada dasarnya waktu mandi terbaik cukup beragam dan tergantung pada masing-masing orang. Sebaiknya mandi tidak dilakukan dengan berlama-lama agar tidak menimbulkan masuk angin ya. Jadi inilah 6 waktu mandi yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan dan tidak ada pertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul ya, mandi di sepertiga malam terakhir dan mandi sebelum sholat asar ya. Hanya tadi sedikit yang direkomendasikan adalah di jam 18 ya. Jadi kalau melihat seperti itu bahwa kapan kita mandi ya, tadi sebaiknya sebelum sholat qiyamul lail ya. Kalau terpaksanya setelah subuh jam 5 ya. Kalau terpaksa lagi ya jam 7 pagi ya. Kemudian untuk sore hari itu rekomendasi secara medis adalah dimulai di jam 13. Jadi hindari mandi sebelum zuhur ya. Jadi jam 13, kemudian kalau agak sorean dikit ya sebelum kita mau sholat asar jam 3 dan paling akhir di jam 6. Jadi antara jam 6 sampai jam 12 malam itu sebenarnya sebaiknya jangan mandi. Nah inilah yang paling sulit ya. Bagi saya sendiri itu yang paling sulit ya. Jadi untuk pagi barangkali kalaupun tidak di waktu sholat tahajud ya, tetapi ya setidaknya setelah subuh atau tadi jam 7 pagi tadi ya. Tetapi untuk yang sore ya, ini memang kita agak kurang terbiasa ya dengan mandi sebelum sholat asar ya. Tapi kalaupun mau lebih sore lagi selalu diharapkan jangan setelah maghrib. Jadi kira-kira jam ya waktu maghrib ya, saat sebelum maghrib atau setelah maghrib, sedikit setelah maghrib itu masih bisa kita lakukan mandi ya, tetapi jangan di jam 7 malam, jam 8 malam gitu ya. Kalau mau malam sekalian, jadi rekomendasi adalah setelah jam 24 ya. Demikianlah 6 waktu mandi yang direkomendasikan oleh para ahli dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ya, atau baik atas rekomendasi secara sunnah Rasul maupun secara medis. Saya kira tidak ada pertentangan dan secara medis bahkan di akhir dari tulisan tadi disebutkan bahwa sebenarnya kapanpun juga tidak ada larangan untuk mandi kalau secara medis ya. Yang penting jangan berlama-lama juga di kamar mandi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ringan ini dan tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.